Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siva Kodina dengan NIM 1222068. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu pada mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang membentuk sosial dan emosional anak dalam era digital. Di era digital yang terus berkembang ini, maka banyak anak yang terpapar oleh beberapa teknologi. Maka dengan berkembangnya teknologi ini memberikan dampak besar bagi sosial dan emosional anak. Dari itu, kita sebagai guru juga orang tua memberikan pengawasan yang baik untuk anak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan saya jelaskan di sini. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama yaitu pentingnya kecerdasan sosial emosional pada anak di era digital. Yang kedua, aspek-aspek kecerdasan sosial dan emosional. Yang ketiga, ada tantangan dalam era digital. Yang keempat yaitu peran orang tua dan pendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran positif. Yang terakhir ini, yang keenam, yaitu menciptakan lingkungan pendukung pertumbuhan holistik. Oke, pada poin pertama ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kecerdasan sosial emosional pada anak di era digital. Kecerdasan sosial dan emosional anak melibatkan sejumlah aspek keterampilan yang berkontribusi pada pembentukan individu yang seimbang dan mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, mengelola emosi, dan bekerja sama dengan orang lain menjadi keterampilan esensial dalam perkembangan anak-anak. Dalam era digital, di mana anak-anak memiliki akses luas memengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Poin yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kecerdasan sosial dan emosional. Yang pertama, keterampilan interpersonal memainkan peran sentral dalam membantu anak-anak berinteraksi secara positif dengan orang lain di dunia maya maupun di dunia nyata. Yang kedua, kepekaan terhadap perasaan orang lain mengajarkan anak-anak untuk memahami dan menghargai emosi, membangun dasar yang kuat untuk empati. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi efektif melalui berbagai platform digital, menjadi keterampilan berharga yang mendukung perkembangan anak-anak di dunia yang semakin terhubung. Selain itu, keterampilan mengelola emosi dengan baik merupakan elemen penting dalam membantu anak-anak menghadapi tekanan dan tantangan yang muncul di era digital ini. Ketiga, yaitu tentang tantangan dalam era digital. Era digital membawa tantangan tersendiri dalam pembentukan kecerdasan sosial dan emosional anak. Kehadiran media sosial, permainan daring, dan berbagai platform digital dapat mengubah dinamika interaksi sosial anak. Paparan digital yang terus-menerus ini dapat mengubah cara anak memahami dan merespon dunia di sekitar mereka. Tantangan yang utama adalah bagaimana kita dapat memandu mereka agar menggunakan teknologi ini secara positif tanpa mengorbankan aspek kritis dan pembentukan karakter sosial juga emosionalnya. Yang keempat yaitu peran orang tua dan pendidik. Peran orang tua dan pendidik dalam membimbing anak-anak di era digital ini menjadi semakin krusial. Mereka perlu menjadi fasilitator yang memahami dampak teknologi pada perkembangan anak-anak dan memberikan arahan yang seimbang antara penggunaan teknologi dan pembentukan keterampilan sosial serta emosional ini. Pendidik di sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan aspek sosial dan emosional ke dalam kurikulum mereka. Pembelajaran yang menggabungkan teknologi dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak. Poin yang kelima yaitu manfaat teknologi sebagai alat pembelajaran positif. Meskipun era digital membawa tantangan, teknologi juga dapat dijadikan alat pembelajaran yang positif. Aplikasi edukatif, permainan interaktif, dan platform belajar online dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial anak-anak. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memilih konten yang mendukung perkembangan holistik anak dan memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat pembelajaran yang memperkaya pengalaman anak-anak. Yang keenam, yaitu menciptakan lingkungan pendukung pertumbuhan holistik.
Di bawah ini ada beberapa strategi yang dapat membantu dalam mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak dalam konteks era digital. Yang pertama yaitu pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua merupakan pendekatan atau kunci dalam membimbing anak-anak dalam menggunakan internet dengan bijak. Yang kedua ada digital literasi. Pendidikan digital literasi memiliki peran penting dalam membekali anak-anak dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beroperasi secara aman dan bijak di dunia digital. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan di mana anak-anak belajar bersama melalui interaksi dan kerjasama, terutama dalam konteks online. Yang keempat yaitu ada model perilaku positif. Model perilaku positif dalam konteks penggunaan teknologi oleh anak-anak merujuk pada pola perilaku orang tua yang memberikan contoh positif terkait penggunaan perangkat digital. Yang kelima yaitu pengembangan empati online. Pengembangan empati online merupakan aspek penting dalam pendidikan anak-anak di dunia digital. Menyoroti peran orang tua dalam mendidik anak-anak di era teknologi yang canggih mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan online yang mempromosikan empati dalam membentuk keterampilan sosial dan hubungan antar manusia yang sehat. Kesimpulannya yaitu dalam menghadapi era digital ini yang terus berkembang, kecerdasan sosial dan emosional anak menjadi hal yang sangat penting. Dampak teknologi yang merata dan pesat berkembang tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga membentuk lingkungan sosial dan emosional anak secara signifikan. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik dalam membimbing anak-anak untuk membentuk kecerdasan sosial dan emosional anak ini sangatlah krusial. Di era digital, di mana anak-anak memiliki akses yang luas terhadap teknologi, penting untuk menyadari bahwa kemajuan ini juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk menciptakan kebijakan keluarga terkait waktu layar, memperkuat literasi digital, melibatkan anak-anak dalam pembelajaran kolaboratif online, memberikan contoh perilaku yang positif ketika memainkan digital. Semua langkah ini bersama-sama menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan anak-anak di era digital, membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan kecerdasan sosial dan emosional. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.